Pendakian gunung telah menjadi pelarian favorit Adi dari rutinitasnya di kota. Kesunyian, udara segar, dan tantangan alam selalu berhasil menenangkan pikirannya. Kali ini, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Ungaran, salah satu gunung dengan pesona hutan pinus dan pemandangan menakjubkan. Namun, keputusan itu membawanya pada pengalaman yang akan ia kenang selamanya, sebuah pertemuan dengan dunia lain yang tak kasat mata. Pagi itu, Adi tiba di pasar Jimbaran dengan menggunakan ojek setelah menempuh perjalanan panjang dari kotanya. Suasana pasar yang ramai, penuh dengan aktivitas pedagang dan pembeli, memberikan kesan awal yang menyenangkan. Ia menyempatkan diri membeli bekal tambahan sebelum melanjutkan perjalanan ke base camp Mawar, titik awal pendakian Gunung Ungaran. "Mas, naik sendiri ya?" tanya seorang bapak tua pedagang buah, sambil menyerahkan pisang yang dibeli Adi. Adi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Kebetulan lagi libur kerja, jadi pengen refreshing." Bapak itu mengangguk sambil memperhatikan Adi dengan tatapan seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia hanya tersenyum samar. "Hati-hati ya, Mas. Gunung itu nggak cuma ada kita." Ucapan itu sempat membuat Adi mengernyitkan dahi, tapi ia menganggapnya sebagai peringatan biasa dari orang-orang yang peduli dengan keselamatan pendaki. Setelah perjalanan singkat dengan ojek, Adi akhirnya tiba di base camp Mawar. Tempat itu lebih sepi dari yang ia bayangkan. Tak ada suara pendaki lain atau aktivitas penjaga base camp. Bahkan, warung-warung kecil di sekitar base camp tampak tutup rapat. "Sepi banget, ya?" gumam Adi, meletakkan ranselnya di bangku panjang di depan salah satu warung. Karena merasa lelah setelah perjalanan panjang, Adi memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian. Ia merebahkan tubuhnya di bangku kayu, merasakan angin sejuk yang membawa aroma pinus. Perlahan, kantuk mulai menyerangnya, dan ia pun terlelap. Namun, belum lama ia tidur, tubuhnya terasa digoyang-goyangkan oleh seseorang. "Mas, bangun, Mas," terdengar suara lembut yang memanggilnya. Adi membuka mata dengan kaget. Sekelilingnya kosong, tak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma angin, pikirnya, meski hatinya menolak percaya. Setelah menenangkan diri, Adi segera memulai pendakian. Jalur awal yang melewati hutan pinus terasa menenangkan. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan daun-daun yang bergemerisik tertiup angin. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah jalur, Adi merasa seperti diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan dan suara langkahnya sendiri yang terdengar. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Saat tiba di sebuah persimpangan kecil di hutan pinus, Adi tiba-tiba melihat seseorang muncul dari balik pohon besar. Sosok itu adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional Jawa, lengkap dengan belangkon di kepalanya. "Mas, jalurnya salah. Harusnya ke sini," ujar pria itu sambil menunjuk ke arah jalur di sebelah kiri. Adi yang semula ragu akhirnya mengikuti petunjuk pria itu. Namun, setelah berjalan sekitar 10 menit, ia menyadari bahwa jalur yang ia lewati semakin sempit dan dipenuhi ilalang. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian resmi. "Ah, ini salah. Harusnya tadi aku cek dulu," gumam Adi sambil berbalik. Namun, saat ia kembali ke tempat pria tua itu berdiri, pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Semakin jauh Adi melangkah, perasaan tidak nyaman semakin menguasainya. Ia sering mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki di belakangnya, tawa kecil dari kejauhan, hingga embusan napas di tengkuknya. Beberapa kali ia berhenti untuk memastikan, tapi tetap tidak menemukan apapun. Saat malam mulai tiba, Adi memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar yang cukup luas. Ia menyalakan lampu kepala dan memasak makanan ringan untuk mengisi energinya. Namun, suasana malam itu terasa berbeda. Udara begitu dingin, dan suara hutan seakan lenyap sepenuhnya. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki mengelilingi tendanya. "Siapa itu?"
Teriak Adi sambil keluar dari tenda dengan senter di tangannya. Tidak ada siapapun di sana. Hanya pohon-pohon yang bergoyang pelan diterpa angin. Namun, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Adi segera masuk ke tenda dan menutup rapat pintunya. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Ia mendengar suara seperti bisikan di dekat telinganya. Pulang. Keesokan paginya, Adi melanjutkan pendakian dengan tubuh yang lemas karena kurang tidur. Namun, tekadnya untuk mencapai puncak tetap kuat. Jalur yang ia lewati semakin curam, tapi ia terus melangkah dengan hati-hati. Saat ia mencapai sebuah tanjakan berbatu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di puncak tanjakan itu. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai. "Permisi, Mbak. Mau turun ya?" tanya Adi sambil melambaikan tangan. Namun, wanita itu hanya diam, tidak bergerak sedikit pun. Ketika Adi mendekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Adi yang berdiri kaku dengan bulu kuduk meremang. "Ini nggak benar," gumamnya sambil mempercepat langkahnya. Adi akhirnya tiba di puncak Gunung Ungaran saat matahari mulai terbenam. Pemandangan yang indah sedikit mengobati rasa takut yang ia alami sepanjang perjalanan. Namun, di tengah rasa lega itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakangnya. Saat menoleh, ia melihat sosok yang tak pernah ia lupakan. Wanita berambut panjang yang tadi ia lihat di tanjakan. Wanita itu kini berdiri hanya beberapa meter darinya, dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Adi mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa lemas, dan ia hanya bisa mundur perlahan. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Adi, lalu berkata dengan suara pelan, "Pulang." Ketika Adi kembali menoleh, wanita itu sudah tidak ada. Namun, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya sepanjang perjalanan turun. Saat akhirnya tiba di base camp Mawar, Adi merasa lega karena telah berhasil menyelesaikan pendakian. Namun, ia juga merasa tidak tenang. Pengalaman itu terus menghantui pikirannya. Seorang penjaga base camp yang baru tiba menyadari raut wajah Adi yang pucat. "Mas, kenapa?" "Enggak apa-apa," tanyanya. Adi menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pria tua di hutan hingga wanita misterius di puncak. Penjaga itu mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Mas, Gunung Ungaran itu memang banyak penghuninya, terutama di hutan pinus dan puncak. Kalau sampai ada yang suruh pulang, berarti Mas dianggap terlalu lama di sana." Ucapan itu membuat Adi semakin yakin bahwa ia telah mengalami sesuatu yang tidak biasa. Sejak hari itu, ia berjanji untuk selalu menghormati alam dan tidak pernah mendaki sendirian lagi. Namun, bayangan wanita itu tetap menghantuinya dalam mimpi, seolah mengingatkan bahwa ia telah melanggar batas yang tak seharusnya ia lewati. Gunung Ungaran bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang misteri yang menyelimuti setiap langkahnya. Setelah kembali ke rumah, Adi merasa tidak sepenuhnya tenang. Meskipun ia telah selamat dan berhasil turun dari Gunung Ungaran, kejadian aneh selama pendakian itu terus membayangi pikirannya. Bayangan wanita berambut panjang dan suara-suara yang memerintahnya untuk pulang seringkali muncul dalam mimpinya. Pada suatu malam, ia bermimpi berada di tempat yang sangat familiar, area hutan pinus di Gunung Ungaran. Namun, kali ini suasananya berbeda. Hutan itu diselimuti kabut tebal, dan suara-suara misterius bergema di sekitarnya. Adi melihat bayangan pria tua yang pernah ia temui di persimpangan. Pria itu berdiri jauh di depannya, melambaikan tangan seolah memanggil. Adi mencoba mendekatinya, tapi langkah kakinya terasa berat. Dari kejauhan, ia juga mendengar suara wanita tertawa pelan. Tetapi kali ini lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ketika akhirnya ia hampir mendekati pria tua itu, suara wanita itu berubah menjadi teriakan melengking. Bayangan wanita berambut panjang muncul tiba-tiba, berdiri di depan Adi dengan wajah yang lebih menyeramkan. Kulitnya pucat kehijauan, dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahnya. "Kenapa kau kembali?" tanya wanita itu dengan suara yang bergetar penuh amarah. Adi terbangun dengan napas tersengal.
Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdegup kencang. Setelah berminggu-minggu dihantui oleh mimpi buruk itu, Adi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Gunung Ungaran dan hal-hal yang mungkin tersembunyi di balik keindahannya. Ia mulai mencari informasi dari forum pendaki, hingga mendatangi beberapa orang yang lebih paham tentang kepercayaan lokal. Dalam salah satu pencariannya, Adi bertemu dengan seorang lelaki parubaya bernama Pak Surya, seorang penjaga base camp lama di Gunung Ungaran yang kini tinggal di desa sekitar. Pak Surya dikenal sebagai orang yang memahami banyak cerita mistis terkait gunung itu. "Pak, selama mendaki Gunung Ungaran, saya mengalami beberapa hal aneh," kata Adi setelah memperkenalkan diri. Ia kemudian menceritakan semua yang ia alami. Pak Surya mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Kamu sudah melewati batas, Nak. Hutan pinus itu bukan cuma jalur pendakian. Itu juga rumah bagi mereka. Kalau sampai ada yang muncul, berarti kamu dianggap mengganggu." Adi mengernyitkan dahi. "Tapi saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya cuma lewat." Pak Surya menghela napas. "Kadang, cukup dengan kehadiran kita saja mereka merasa terusik. Apalagi kalau kita mendaki sendirian. Energi kita lebih mudah terdeteksi oleh mereka. Wanita yang kamu lihat itu mungkin salah satu penunggu puncak." Adi merasa merinding mendengar penjelasan itu. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Mereka masih muncul di mimpi saya." Pak Surya merenung sejenak, lalu berkata, "Kamu harus minta maaf. Pergi ke tempat itu lagi, bawa sesaji sederhana seperti bunga dan dupa. Nyalakan di hutan pinus, dan berdoalah dengan tulus. Jangan lupa, minta izin kalau mau masuk ke wilayah mereka." Dengan rasa takut bercampur tekad, Adi memutuskan untuk mengikuti saran Pak Surya. Ia kembali ke Gunung Ungaran, kali ini bersama seorang temannya, Dimas, yang bersedia menemaninya. Adi membawa sesaji berupa bunga 7 rupa, dupa, dan air kelapa seperti yang disarankan oleh Pak Surya. Mereka tiba di base camp Mawar menjelang sore, dan langsung menuju area hutan pinus tempat gangguan pertama kali terjadi. Saat tiba di lokasi, Adi merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun matahari masih bersinar terang. Ia meletakkan sesaji di atas tanah, menyalakan dupa, dan mulai berdoa dengan suara lirih. "Mohon maaf jika saya pernah mengganggu. Saya tidak berniat apa-apa selain mendaki dan menikmati keindahan alam," ujar Adi dengan penuh kesungguhan. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, saat dupa mulai mengeluarkan asap tebal, Adi merasa ada sesuatu yang berubah. Angin yang semula tenang tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran di sekitar mereka. Dimas yang berdiri di belakang Adi berbisik, "Bro, kita cepat selesai aja. Gue nggak enak." Adi mengangguk dan segera menyelesaikan doanya. Namun, sebelum mereka beranjak pergi, Adi melihat sesuatu di sudut matanya. Bayangan seorang wanita berdiri di antara pohon-pohon pinus, menatapnya. Wanita itu tidak tampak menyeramkan seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah menyampaikan pesan bahwa ia menerima permintaan maaf Adi. Sejak hari itu, Adi tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk. Ia merasa seperti telah menyelesaikan sesuatu yang mengganggu hubungan antara dirinya dan dunia tak kasat mata di Gunung Ungaran. Namun, pengalaman itu memberinya pelajaran penting tentang menghormati alam dan kepercayaan lokal. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mendaki sendirian lagi, dan selalu menjaga perilaku setiap kali berada di tempat yang dianggap keramat. Gunung Ungaran tetap menjadi tempat yang indah dan misterius bagi Adi. Namun, ia tahu bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Dan bagi Adi, batas itu adalah pelajaran yang akan ia ingat seumur hidup.